Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini kita sampai pada puncak-puncak daripada COVID-19, pandemi yang menakutkan, lalu ada PPKM di mana-mana. COVID-19 telah sampai kepada keluarga kita, telah merenggut nyawa sahabat kita, keluarga kita, itu sangat menyedihkan. Hari ini kita coba sharing saja, mudah-mudahan ini adalah upaya kita untuk saling mengingatkan di antara kita bahwa yang masih sehat, mari sama-sama kita menjaga kesehatan, yang masih terpapar dari COVID-19, keep strong, bahwa insya Allah semuanya akan sembuh dan sehat seperti sedia kala. Untuk itu, yang pertama kita minta kepada Uni Betty Bagindo. Memang banyak yang terpapar COVID-19 di kita, tetapi kami memilih 3 orang saja sebagai perwakilan, mudah-mudahan bisa memberikan semangat dan juga bisa memberikan input buat kita semua dan juga yang masih terpapar di COVID-19. Mudah-mudahan yang saat ini sedang terpapar cepat sembuh, yang di rumah sakit cepat diangkat penyakitnya sehingga cepat pulang ke rumah. Uni Betty, silakan Uni Betty atas sharingnya, silakan Uni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya mungkin masih lemah karena saya juga baru saja terpapar beberapa hari ini, baru negatif. Jadi agak lemah juga sedikit ya bicaranya. Terima kasih Bapak Ibu, uni-uni di sana semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ada juga Bapak Dokter Yan Aslian. Terima kasih, mungkin saya bisa berbagi sedikit pengalaman saya yang terpapar COVID. Saya memang pertama saya sakit panas. Ini seperti seperti yang Dunsana tahu bahwa orang COVID itu kan sakitnya apa ya, tenggorokan sakit, demam, pokoknya nggak enak lah badan lemas semuanya. Jadi mohon maaf ini ada yang lewat, soalnya saya di teras. Kita bilangin mereka diam dong Pak. Jadi mohon maaf ini ada trouble sedikit. Oke. Mohon maaf saya karena suaranya juga agak melemah juga ya. Jadi saya dikasih beberapa obat sama dokter. Cuman ada beberapa obat yang saya tidak minum. Karena saya juga jadi takut, karena saya baca-baca di WA bahwa obat ini nggak boleh, obat ini. Jadi saya browsing bahwa obat ini untuk apa, obat ini untuk apa. Yang nggak perlu saya nggak minum. Jadi saya hanya dengan vitamin saja dan susu Ensure itu saya perbanyak saya. Dan juga ada satu yang bermanfaat untuk saya itu bawang putih. Bawang putih itu saya kira yang menolong saya ya. Karena saya udah lemah, hidung saya tersumbat, nggak bisa napas, susah. Pokoknya mau seperti orang mau mati, cari napas susah. Kemana kayak seperti orang mau tenggelam gitu. Saya susah. Akhirnya saya makan bawang putih. Bawang putih itu sehari 3 kali saya makan. Pagi, siang, sore saya makan. Itu agak lega hidung saya. Terus saya juga kalau orang Ambon bilang Mbak Ukup uap saya uap dengan rempah-rempah ya, itu menolong saya. Alhamdulillah saya hari ini pas dicek lagi bahwa saya sudah negatif, cuman badan saya itu agak lemah, agak lemas ya. Kalau saya berpikir, ada yang kirim WA, nih teman saya meninggal, saya lemas lagi badan saya kayaknya susah napas lagi. Jadi memang kalau kita dengar kita lagi COVID baru selesai ini, kita jangan yang sedih-sedih, jangan baca-baca yang ini itu mengenai COVID, jangan. Itu makin melemahkan kita. Jadi forget it all, jangan kita buka-buka yang namanya WA yang bikin kita pusing mengenai COVID. Saya kira itu memberi semangat lagi. Pokoknya kita harus happy, and then kita harus senang-senang aja, harus mikir-mikir yang indah-indah, makan yang banyak biar aja gendut, makan terus. Kalau kita nggak makan,
perutnya larinya ke lambung karena ada vitamin C mungkin ya. Jadi saya juga ada lambung saya jadi sakit jadinya. Saya kira itu alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa saya masih diberi kesembuhan dengan anak saya, alhamdulillah. Padahal saya sudah berpikir macam-macam, ya Allah, apa sampai saya nanti, apa saya umurnya panjang, tapi saya bersyukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini saya bisa berbicara di sini, saya bisa memberi pengalaman saya selama saya terpapar COVID. Saya kira sudah ya, Irwan, udah 7 minutes I think. It's okay. Ya oke, dan ya terima kasih sekali lagi sudah mendengar pengalaman saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uni Betty. Yes, ya. Mau tanya yang di rumah yang terpapar berapa orang, Uni? Jadi yang pertama itu anak saya yang kecil. Anak saya yang kecil, tapi karena dia sudah divaksin, jadi dia cepat. Mungkin dari itu kali ya. Jadi akhirnya saya dan kakaknya, karena kita serumah bertiga, tiap hari ketemu, kok saya jadi panas badan. Akhirnya kita ini juga. Tapi alhamdulillah anak saya karena udah vaksin, jadi dia hanya beberapa hari aja dia terpapar. Ya. Dia sembuh, ya. Terima kasih Uni. Alhamdulillah sudah sembuh. Mungkin pembelajaran yang paling besar hari ini adalah bahwa kalau dalam satu keluarga ada satu yang terpapar, maka kemungkinan besar yang lain-lain itu juga besar terpapar juga. Yeah. Mungkin harus itu dihati-hati bahwa kalau satu terpapar, yang lain harus diisolasikan, dipindahkan, apakah pindah rumah ataukah diisolasi di dalam kamar sehingga tidak berjumpa yang lain. Nanti kita dapat penjelasan dari Dr. Yan. Alhamdulillah Uni Betty sudah sembuh. Berikutnya adalah kita mintakan kepada Uni Khaireni Khaidir. Pertama-tama kita atas nama warga Kamea dan IKM menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya kakanda tercinta sahabat kita di Kamea, Khairansyah, yang minggu lalu yang kita semuanya kaget bahwa beliau kelihatan segar bugar, masih gagah, tiba-tiba kita dikejutkan. Saya juga surprise, kaget sekali. Mudah-mudahan beliau wafat dalam insya Allah husnul khatimah, diampuni dosa-dosanya, insya Allah sekarang sudah bersama Allah di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Eni untuk dia menyampaikan sharingnya. Ya baik, makasih udah Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di sini kepada Bapak Kapolda Maluku yang kebetulan belum hadir, kami sapa aja. Yang terhormat Bapak Haris Anwar sebagai Bapak Dinas Perikanan Maluku. Terus ada beberapa pejabat lagi yaitu Bapak Zulkifli, Bapak Asri Latif sebagai Ketua IKSS, dan Ibu Tanjung sebagai sesepuh kami. Pada kesempatan yang berbahagia di siang dan sore hari ini, saya mewakili keluarga besar Khaidir, yaitu almarhumah dari kakak kami Khairansyah, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dunsana yang mana sudah memberikan ucapan belasungkawa maupun doa kepada kakak kami yang pada tanggal 1 Juli pergi meninggalkan kami dengan tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda buat kami sekeluarga. Kami semua sangat terpukul pada saat itu karena beliau juga itu adalah kakak kami yang tertua, yang mana kami baru bertemu saudara 4 orang itu di Surabaya pada saat adik kami Wati menikahkan anaknya. Itulah kesempatan kami terakhir berempat bisa bertemu di Surabaya pada tanggal 6 Juni 2021.
Kebetulan di sini ada adik saya, Wati dan Anja juga ikut hadir. Akhirnya kami semua di sini mohon maaf kepada Dunsana semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu apabila ada almarhumah selama hidupnya pernah dalam pergaulan maupun di medsos ada yang merasa tersinggung atau merasa kurang berkenan di hati Dunsana, mohon dibukakan pintu maaf kepada kakak kami, Hairansyah. Dan kemudian barangkali kami tidak tahu apakah ada dari Dunsana di sini yang pernah berhubungan masalah utang piutang dengan kakak kami. Kami mohon segera menghubungi keluarga agar bisa diselesaikan. Itu aja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan doa dari Dunsana semua, dari KMEA maupun dari IKM Ambon. Yang kedua sekarang saya juga mau sharing tentang COVID yang mana saya pernah terpapar COVID di bulan Februari. Awalnya sih saya pagi-pagi tidak merasa apa-apa. Pada saat ke kantor biasa aja. Sore waktu pulang kantor tiba-tiba saya merasa demam. Saya merasa demam, terus saya kaget, saya kasih tahu suami, loh kenapa saya demam ya. Akhirnya saya beli Sanmol, saya minum. Setelah saya minum, demamnya turun, saya masih pergi ke kantor lagi. Sampai di kantor ada staf saya, hari itu yang memang dia harusnya masuk, dia kasih tahu ke saya bahwa dia tidak masuk karena dia ada demam. Saya tanya demamnya kapan? Udah 3 hari yang lalu. Waduh, berarti saya ini terpapar, terjangkit dari staf saya. Akhirnya saya minta kepada direktur saya supaya kami semua karyawan disuruh swab agar tahu siapa yang negatif dan siapa yang positif. Akhirnya dites, saya yang hari itu sendiri di ruangan yang kena, sedangkan staf saya yang di luar ruangan yang kena terjangkit ke saya itu, dia itu justru yang paling parah karena setelah di swab CT-nya 17. Kalau kita swab CT 17 itu sangat virusnya itu sangat cepat sekali terjangkit kepada kita yang di samping orang tersebut. Tetapi kalau CT kita masih di atas 20 ke atas, itu masih kita sehat-sehat aja, tidak terlalu kelihatan kita lemah ataupun kelihatan kita bisa terbias kepada orang di sebelah kita. Akhirnya saya pulang, saya langsung isoman. Isoman, alhamdulillah di rumah semua tidak ada yang positif, saya sendiri. Akhirnya saya isoman sendiri di kamar terpisah dengan suami dan anak-anak. Akhirnya sampai 3 hari saya mulai merasa hidung saya tidak bisa tercium apa-apa. Tidak bisa tercium apa-apa dan juga lidah mulai terasa nggak enak makan. Tetapi saya tidak merasa hidung sampai minyak putih saya masih bisa cium. Kalau saya dekatkan ke hidung. Mungkin saya tidak terlalu parah, saya juga mungkin karena cepat ada obat yang saya sudah minum. Akhirnya hari yang ke-7 saya mulai merasa makan udah enak. Makan udah enak, vitamin yang saya minum yaitu adalah madu, terus Becomzin. Becomzin itu bagus sekali, multivitamin. Terus sama propolis. Propolis yang meningkatkan imun. Sama itu betadin kumur setiap pagi dan malam mau tidur kita kumur-kumur terus kita gini geror gitu langsung kita buang. Itu supaya jangan sampai virus itu masuk ke dalam paru-paru kita. Sehingga kita kalau rasa gatal dan harus banyak minum air hangat. Semakin banyak kita minum itu semakin bagus. Akhirnya pas hari ke-10 alhamdulillah saya sudah negatif. Tetapi saya belum masuk kantor. Sampai tunggu 14 hari baru saya masuk kantor. Alhamdulillah saya sehat dan sampai sekarang mudah-mudahanlah saya tidak tahu kita di luar sana banyak sekali penyakit yang kita tidak tahu akan, apalagi sekarang ada varian baru namanya varian Delta dari India yang katanya itu sangat-sangat cuma hanya dalam waktu beberapa menit bisa terpapar dan kita napas kita sesak. Dan alhamdulillah saya bersyukur saya ini adalah orang bawaan saya itu dari kecil itu saya kan asma.
Tetapi alhamdulillah pada saat saya terpapar COVID, saya sama sekali tidak merasakan sesak napas. Alhamdulillah ya Allah masih melindungi saya. Itu aja yang saya sampaikan. Mungkin buat sebelum sana, udah Uni dan adik-adik semua di sini, saya harap kita jaga kesehatan kita. Kalau bisa jangan terlalu capek. Betul apa katakan Uni Betty tadi, tidak boleh stres. Apapun ada berita, kita jangan coba-coba menonton TV. Kita diam saja dalam kamar sambil kita juga lupa berjemur di matahari. Itu setiap jam 10 pagi kita berjemur. Itu aja mungkin sedikit sering dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sama-sama kita dengar pengalaman daripada Erni. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, berikutnya kita mintakan sharing lagi dari Uda Akhyar Zen. Uda Akhyar sebenarnya bukanlah orang yang terpapar COVID-19, tetapi hari ini di rumahnya ada anak-anak dan cucu yang terpapar. Nah, ini mungkin pembelajaran buat kita bahwa bagaimana hidup serumah menyiasati hidup dengan orang yang terpapar. Uda Akhyar, silakan Daan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak ponakan yang saya cintai. Terutama kepada penggagas Pak Irwan Nurbi, serta panitia silaturahmi Kamia dan IKM Ambon. Saya tidak panjang lebar karena tadi sudah disampaikan juga dari teman kita, Betty dan Erni. Saya ingin menyampaikan bahwa di rumah tempat saya sekarang ini kita berempat orang. Dari berempat itu 3 terpapar. Saya yang tidak terpapar. Tapi baik saya mulai pada awalnya saya dan istri di Kelapa Gading. Istri ada makan siang di Cikarang dan juga di Kelapa Gading. Saya sama istri datang ke rumah anak di Cilebut. Dalam sehari istri merasa bahwa dia demam dan flu. Besoknya 2 hari kemudian badannya lemas-lemas. Penciuman hilang. Nah, biasanya dengan kondisi badan lemas, kurang semangat, saya biasa dengan istri minumnya Decolgen. Saya pergi cari Decolgen. Istri minum Decolgen, dan juga untuk penciuman tadi kita pakai minyak kayu putih, menghirup minyak kayu putih. Nah, karena kondisinya kayaknya banyak, ada flu, ada penciuman yang hilang, badan yang lemas, istri membuat ramuan, yaitu rebusan jahe, kunyit, serai, itu diaduk jadi minuman hangat-hangat. Nah, saya juga ikut minum, anak-anak juga ikut minum. 2 hari setelah dari Kelapa Gading kita ketemu kumpul di Cilebut, anak saya juga mulai terasa demam. Dua-dua suami istri, anak itu terasa demam dan mulai batuk. Besoknya saya melihat ini gejala, kenapa begini? Nah, anak yang perempuan, dia sudah mulai lemas, saya bawa ke dokter. Diperiksa, rupanya dia terpapar virus. Dikasih obat lah. Ada obat yang dari Jepang atau Cina itu, yang lumayan harganya mahal, yaitu obatnya namanya Avigan, 200 mg. Itu disuruh minum habis. Nah, alhamdulillah kondisi istri dan anak itu yang terpapar, saya awalnya selama seminggu lebih saya enggak khawatir gitu. Saya tetap beradaptasi, bergaul dengan istri sama anak-anak baik-baik aja. Tidur masih enggak bisa, enggak isolasi mandiri, enggak ada. Makan pun, minum pun juga kadang-kadang 1 gelas kita berdua sama istri. Nah, dalam jangka waktu seminggu, alhamdulillah dengan minum ramuan jahe kunyit tadi, ditambah dengan ngirup minyak kayu putih, berangsur-angsur istri sehat.
Ya, anak sekarang yang 2 orang itu makin demamnya makin jadi-jadi. Nah, terus kedua kali lagi saya bawa lagi ke dokter. Dokter swab ini positif, dikasih obat semua. Terus satu kadar oksigennya merendah di bawah 95. Saya cari tabung, saya siapkan. Nah, alhamdulillah pada sampai sekarang ini sudah hari ke-15 lah untuk anak sudah mulai berangsur-angsur pulih. Dan insya Allah akan pulih dengan sempurna dan baik seperti semulanya. Cuma masalahnya saya ingin sampaikan di sini bahwa saya sampai saat ini sejak istri terpapar, saya belum ada isoman dengan istri, berpisah. Nah, kenapa saya tidak terjangkit? Ini bukan membanggakan, ya Allah memberikan kekuatan fisik bagi saya. Mungkin pada hari pertama waktu istri sakit itu kena, saya bekerja di luar, di halaman, di ruang terbuka, di panas. Nah, mungkin salah satu faktor yang membuat fisik saya kuat, padahal dalam satu rumah kita 3 orang kena, yaitu jemur di matahari tadi. Dan berapa hari setelah hari itu, besoknya saya ngecat pula. Kebetulan ada teras yang catnya sudah mulai pudar. Saya lihat ada cat bekas di dalam. Saya cat. Kena matahari lagi. Nah, dengan kondisi gitu, alhamdulillah fisik saya, walaupun umur sekarang ini sudah 62 tahun, alhamdulillah Allah memberikan rahmat pada saya, kekuatan, sehingga saya jauhi dari segala macam penyakit. Amin. Amin. Jadi kedua berikutnya lagi, minum air. Saya setelah kejadian itu minum air terus, air putih hangat. Nah, kadang-kadang air putih hangat itu kalau sudah habis, mau makan, mau ini istirahat, minum dulu air hangat. Yang ambil dari dispenser, air hangat. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan mohon doa juga dari Dunsana yang ada di Kamia maupun IKM. Mudah-mudahan anak saya masih 1 orang lagi yang sekarang ini sudah sembuh tapi belum full, masih sedikit batuk. Ini karena yang anak ini dulu pernah kena ISPA. Jadi penyembuhan daripada penyakit COVID ini agak lama. Yang istri sudah sehat, yang satunya lagi udah. Anak yang satu ini karena dulu pernah ISPA dia. Karena ISPA itu yang membuat dia lama di jantung. Tapi insya Allah sampai sekarang ini sudah mulai membaik. Saya rasa demikian Pak Irwan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang perlu sekali yaitu SOM, sujud pada Allah untuk minta ampunan, minta berkah, minta keselamatan. Olahraga, rajin-rajinlah berolahraga, membuat fisik kita, stamina kita pulih, kuat dan sehat. Berjemur di sinar matahari. Demikian Pak Irwan, sahabat semuanya, Dunsana semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa keluarga Uda'ar pelan-pelan sembuh. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan juga segera disembuhkan. Amin. Semula. Amin. Bapak dan Ibu-Ibu, barangkali tentang COVID-19 ini, hari ini kita dengar bahwa jumlahnya semakin hari semakin tinggi. Lalu poin yang paling penting adalah bahwa hari ini hampir seluruh rumah sakit itu penuh. Kalau rumah sakit penuh, lalu kita terpapar COVID, dan hari ini mohon maaf banyak sekali yang wafat karena tidak bisa ditampung di rumah sakit, lalu di rumah diupayakan semaksimal mungkin, dia tanpa ada tenaga medis, makanya terjadi seperti itu. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Berikutnya saya ke Pak Dr. Yan. Dr. Yan, sudah sama-sama kita dengar tadi sharing daripada Uni Betty, Erni, dan juga Da'ar. Mudah-mudahan Dr. Yan bisa memberikan masukan lagi. Lalu yang terpenting adalah bahwa COVID-19 yang sekarang sangat tinggi peningkatannya, sebagian besar adalah karena klaster keluarga.
Artinya kalau satu orang kena, maka yang lainnya akan kena. Mohon maaf, Pak Dokter, saya punya sahabat itu ada 4 orang temannya terpapar, tetapi satu meninggal dalam hitungan hari. Bapak, ibu, anak gadis, sama anak bujang. Pertama ibu meninggal, bapak meninggal besoknya, lusanya anak gadis yang anak laki-lakinya. Sekarang tinggal yang satu perempuan di rumah sakit. Hal-hal seperti yang kita takutkan begitu. Kita tidak berharap bahwa kita akan sampai ke level itu. Tetapi upaya kita untuk bagaimana tetap sehat, menjaga diri supaya tidak terjangkit, ini mungkin yang lebih penting. Silakan Dr. Yan disampaikan sharingnya hari ini. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya ini, Kak Irwan ya. Ya, ini Kak Irwan ini kakak karena satu sekolah dulu, dan sama Alfi, Dr. Alfi juga sama-sama. Kemudian terima kasih Pak Ketua, Pak Jusnedi ya. Pak Jusnedi tadi malam sudah kita saling koordinasi terkait kesiapannya juga kemarin, tadi malam. Nampaknya juga Pak Kapolda belum hadir ya, belum masuk. Mungkin beliau sudah masuk, tapi saya belum tahu apakah ada di dalam daftar. Ya. Kemudian dalam acara ini ada juga Pak Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Pak Rizal Suhaili. Beliau juga habis kayaknya sudah sembuh ya Pak Rizal, karena sudah berapa hari di rumah sakit, kemudian lanjut ke isoman mandiri di rumah. Assalamualaikum Pak Rizal, apakah Pak Rizal ada? Waalaikumsalam, hadir Dr. Yan, hadir. Terima kasih Pak. Sudah sehat Pak? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rizal ini juga sudah sembuh dari COVID, jadi luar biasa. Beliau juga mungkin bisa dikasih kesempatan Pak Rizal, sekarang beliau di Kepala Program BPK di Provinsi Maluku, mungkin dengar sharingnya juga dulu. BPKP Pak Yan. BPKP ya, BPKP. Kemudian ya ada juga Pak Sepul Pendewan Laksamana Pak Guramat ya, ada kemudian ada Unilinda juga, ada Sam juga sini ya, semua yang hadir. Saya juga belum hafal semuanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kekeluargaan. Tadi sudah mendengar dari cerita-cerita terkait dengan pengalaman selama sakit ya. Jadi mungkin akan saya sampaikan beberapa poin-poin penting aja lah terkait dengan ini. Mungkin saya mau izin share slide dulu ya, boleh ya, Kak Irwan? Boleh. Saya open ya. Ya, open ya. Oke, silakan. Ya. Sudah terlihat ya? Oke. Ya. Ya, ini adalah bagaimana kita memahami, judulnya saya bagaimana memahami terkait dengan pencegahan terkena COVID ya. Jadi mungkin judul ini bisa relevan dengan apa yang sudah kita hadapi bersama. Ya, saat ini per tanggal 17 Juli tahun 2021 di dalam websitenya Satgas Pusat di Jakarta penanggulangan COVID ini sudah ada 2,233.755 yang terkonfirmasi. Peningkatan kasus cukup tinggi, yaitu ditemukan 51.952 kasus. Kemudian sementara ini ada 527.872 kasus aktif. Nah, yang cukup menggembirakan juga, yang sembuh juga cukup besar ya, 2.232.394.
Sebenarnya angka ini dilihat dari case fatality ya, artinya risiko kematian itu sebenarnya 0,9%. Jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya yang sekitar 2,9%. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir, cuma bukan jangan juga kita lengah, maksudnya begitu. Kemudian ini yang ada di Provinsi Maluku. Dari sebaran yang ada di Provinsi Maluku yang pada hari ini kayaknya 2 hari yang lalu ya, tanggal 17 Juli ini update jam 12 ini ya, jam 12 hari ini itu kita sudah ada 12.233 jiwa yang terkonfirmasi. Nah, peningkatannya itu ada 80 ya. Kemudian sembuh ada 8.006 orang, peningkatannya 45. Sementara yang meninggal 193, peningkatannya ada 9. Dan paling banyak dan paling banyak dari Kota Ambon, artinya Ambon menjadi zona merah dalam hal ini. Jadi perlu penerapan PPKM yang darurat yang betul-betul disiplin kita bersama ya. Jadi kita juga membantu pemerintah daerah dalam hal ini Kota Ambon dalam penerapan PPKM darurat ini. Nah, ini adalah kondisi fasilitas kesehatan yang ada di Kota Ambon. Jadi Rumah Sakit Limina kita punya kapasitas tidur itu 110. Kemudian yang kita pasien ini sekarang yang kita rawat ada 74 dan yang tempat tidur yang tersedia ada 36. 36 ini ada beberapa sih kamar yang kita punya itu masih direnovasi. Ini lagi kita kejar. Awalnya kita 30, habis itu 50, 80, jadi kita tingkatkan terus sesuai dengan kapasitas nanti kalau terjadi lonjakan kebutuhan untuk pasien COVID yang kategori sedang dan berat. Dan kita saat ini menyediakan 5 tempat tidur untuk ICU yang kita lagi secara bertahap untuk kita tingkatkan menjadi 10 tempat tidur untuk ICU-nya. Kemudian ada Rumah Sakit Halusi 50, kapasitas tempat tidurnya Latometri 62, kemudian Angkatan Laut 52. Jadi yang paling banyak itu di asrama haji ya. Tapi ini fasilitasnya bukan fasilitas untuk seperti rumah sakit. Lanjut, ini sejarah tentang pandemi influenza. Jadi influenza ini sudah ada di tahun 1918, yaitu dikenal dengan Spanish flu. Sampai 57 Asian flu dikenal, tahun 68 Hong Kong flu, 29 H1N1, kemudian 2020 ini kita COVID-19. Nah, kita tidak tahu tahun berapa dan akan ada muncul lagi virus yang dari keluarga yang sama. Ini sebenarnya virus ini corona ini adalah satu keluarga. Jadi dan dia akan selalu bermutasi. Jadi mutasi itu adalah sesuatu yang lumrah bagi virus ya. Memang virus dia hidupnya bermutasi ya. Kemudian ini manifestasi klinik, jadi hal-hal yang perlu kita ketahui gejala-gejalanya. Jadi saat ini ada perpindahan gejala dari demam yang sebelumnya demam yang lebih menonjol, kemudian pilek sama batuk. Sekarang sudah berubah, lebih dominan itu sakit kepalanya saat ini. Kemudian yang kedua ada pileknya. Nah, yang ketiga itu nyeri tenggorok, sakit tenggorok. Nah, ini khas sekali ini Pak Rijal ya, Pak Rijal yang mengalami sendiri nih Pak. Jadi kalau pembau itu nanti tetap, tapi ini agak belakangan ya. Ini juga gangguan perasaan, mual muntah. Nah, mual muntah ini ada gejala yang agak sering sekarang yang muncul pada penderita COVID ini. Mialgia agak relatif kurang, diare juga karena sudah menonjol. Batuk. Nah, sesak ini yang kita khawatirkan pada pasien COVID ya. Nah, perlu kita tahu bersama, sebenarnya rumah sakit itu bukan tempat yang nyaman buat kita kunjungi. Rumah sakit itu adalah tempat yang sebagai tempat infeksi. Jadi kalau ada keluarga mau kunjung ke rumah sakit,
tolong diperhatikan APD-nya. Jadi minimal adalah masker. Nah, sekarang kondisinya berbeda. Diusahakan adalah dengan menggunakan 2 lapis ya maskernya. Karena bagaimanapun juga kita harus ekstra karena daya penularan cukup cepat. Hanya berpapasan saja bisa menular. Gitu. Kemudian kita perlu ada perubahan paradigma. Jadi kalau masuk rumah sakit itu sebenarnya tempat sumber infeksi. Jadi kalau tidak perlu datang ke rumah sakit, jangan. Kalau ada kebutuhan sakit berobat silahkan. Kemudian ada risiko untuk staf rumah sakit pada saat kontak pertama dengan pasien sakit atau carrier penyakit infeksi airborne ini. Kemudian harus ada perlu prosedur triase infeksi dengan staf rumah sakit lengkapi dengan APD lengkap. Jadi kita sekarang sudah di dalam rumah sakit di mana-mana kita mau berjalan sudah pakai pelindung tambahan, ada jubahnya minimal. Kemudian perlu protokol screening untuk penyakit infeksi menular. Jadi kita selalu kalau datang rumah sakit menjadi suatu kewajiban harus di screening dulu. Kemudian adalah pemberian imunisasi kepada staf. Jadi kita sekarang lagi menggencar staf kita harus diimunisasi. Nah, jadi kita punya harapan adalah bantulah kami dalam penanggulangan ini. Nah, tentu dengan cara apa nanti akan kita ceritakan. Opsi perlakuan risiko dalam secara umum untuk menghindari risiko itu ada 2, yaitu menghentikan kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin usahakan dihentikan kecuali hal-hal yang sifatnya darurat atau sangat mendesak. Kemudian tidak melakukan kegiatan seperti pertemuan ataupun acara yang sifatnya berkumpul. Kemudian mengurangi risiko dengan cara tentu kita harus ngikutin standar-standar. Kemudian 2, mengganti atau memberi alat ya, ini kita di rumah sakit. Kemudian mengembangkan sistem informasi, kemudian pembahasan kasus. Jadi kita selalu mengupdate daripada ada yang dimiliki rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kita sekarang sudah menghentikan beberapa kegiatan pertemuan di rumah sakit dan tidak melakukan kegiatan dikurangi. Kemudian yang berikut adalah kita juga harus mampu mentransfer risiko kita ke BPJS ataupun alidayakan pekerjaan. Jadi sifat yang berisiko kita alihkan ke sifat yang tidak berisiko. Atau kita menerima risiko itu. Nah, bagaimana kalau mencegah terjadinya sebelum short itu artinya suatu kondisi yang sifatnya outbreak, artinya ada kejadian bencana yang mendadak yang kita harus membentukkan sumber daya besar. Kita perlu kebijakan, kemudian kami juga mengharapkan ada aturan yang lebih diperketat. Nah, kalau di masyarakat diharapkan ada aturan yang bisa yang melanggar disiplin apa hukumannya. Itu sebagai efek untuk bisa mendidik ya. Kemudian layanan publik kita maksimalkan layanan dengan teknologi komunikasi jarak jauh. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, kita bertemu dengan menggunakan Zoom ini, pertemuan secara daring, ini adalah suatu yang upaya untuk pencegahannya. Kemudian mengintegrasikan layanan medis dengan intervensi Kesmas. Jadi layanan yang ada di masyarakat kalau bisa nge-link, artinya bisa cepat ke pusat-pusat rujukan atau pusat-pusat kesehatan untuk perawatan. Dan ini juga perlu perubahan perilaku yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Kemudian kita punya sistem informasi harus kita integrasikan. Kemudian kita memelihara meningkatkan komunikasi. Ya, jadi pertemuan juga salah satu bentuk komunikasi kita. Kemudian sistem pelayanan di rumah sakit itu kita melakukan dengan pemisahan area COVID dan non-COVID. Kemudian kita melakukan pengaturan jarak kedatangan, duduknya juga berjauh-jauh sesuai dengan batas minimal 1,5 sampai 2 meter. Nah, ini adalah terkait dengan corona yang COVID-19 yang baru. Yang kami lakukan sebenarnya di rumah sakit sekarang ini adalah tempat tidurnya kita lakukan rubah. Jadi yang awalnya untuk umum kita rubah menjadi tempat pelayanan untuk pasien COVID. Kemudian lingkungan rumah sakit kita lakukan pembatasan-pembatasan, kemudian pengunjung juga kita atur.
Kemudian juga terkait dengan melindungi tempat diri kerja, kita sekarang berubah. Kita sekarang memakai masker dan memakai jubah kalau yang pelayanannya berkontak dengan pasien. Kemudian tentu dengan perawatan yang sesuai. Nah, kalau untuk di masyarakat sebaiknya kami mengharapkan seperti yang dilakukan memakai masker. Nah, dengan masker dan menghindari untuk kontak tangan. Jadi tangan usahakan sedikit mungkin jangan kontak dengan benda-benda sekitar. Yang utamakan nih masker ini paling minimal. Dan ini ada 2 lapis. Kalau mau pakai pelindung kaca, pelindung yang transparan boleh. Gitu. Nah, terkait dengan standar rumah sakit yang sudah kita berusaha menyediakan tempat tidur. Rumah sakit juga mengalokasikan peralatan teknologi yang kita punya, yang dari umum ke COVID. Kemudian kalau penuh, kita akan tempatkan pasien di tempat observasi yang sementara. Kemudian untuk perencanaan SDM, kita penumpukan pasien-pasien itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Artinya yang risikonya kecil, maka kita bisa antriannya agak di belakang. Tapi yang sifatnya urgent, kita dahulukan. Kemudian alur pasien juga kita lakukan, termasuk juga untuk menerima pelayanan di laboratorium, operasi, atau radiologi. Kemudian kita efisiensi pelayanan yang non-klinis, jadi pasien-pasien yang non-COVID kita sekarang efisiensikan agar tidak terpapar dengan pasien yang COVID yang kita rawat. Kemudian pemberian pelayanan juga sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, kemudian akses pelayanan yang bersifat mendukung, seperti kalau ada ustadz ya atau pendeta-pendeta yang ingin memberikan bantuan spiritual, kita dorong untuk bisa dikerjakan di rumah sakit. Kemudian untuk menghadapi lonjakan, kami di rumah sakit sudah mempunyai program untuk antisipasi kasus lonjakan kasus. Berarti penambahan SDM kita sudah lakukan, kita merekrut lagi, kemudian logistik juga kita tingkatkan, kita alihkan juga, kemudian peningkatan kompetensi tenaga akan kemudian penambahan jumlah tempat tidur. Nah, kemudian untuk pasokan obat ya, bahan-bahan untuk pemeriksaan kita siapkan, APD juga kita tambah lagi, kemudian pengadaan terkait pandemi, nah kita melakukan mengikuti peraturan yang lebih fleksibel, karena kalau tidak dilakukan maka kami akan kasihan pasiennya nanti tidak bisa dilakukan kalau kita terlalu kaku untuk menerapkan aturan di sakit. Kemudian daftar tenaga yang kita rekrut juga perlu kita kita tambahkan, dan juga kita minta bantuan juga dengan para mahasiswa yang sementara kita undang untuk bisa bantu. Nah, ini terkait dengan masker ya. Masker ini sebenarnya kalau yang kita pakai yang beli di Indomaret, Alfamidi, ini mungkin seperti gini ya. Nah, ini usahakan 2 lapis. Sebenarnya ini bisa meningkatkan sampai 55% memberikan pelindungan. Nah, ini N95 nih cukup hanya dimiliki di fasilitas kesehatan, jadi ini bisa melindungi 95%. Ini juga ada di VVF, ada di rumah sakit. Nah, ini ada yang dijual di penjual-penjual di pasar. Ini warnanya nggak hitam ya, ini 10% aja sebenarnya perlindungan. Yang bahan kain, spong itu sebenarnya tidak memberikan perlindungan sebenarnya. Namun ya tidak apa-apa bisa dipakai. Tapi kalau bisa ini dilapisi double, walaupun terasanya agak sesak. Nah, bagaimana terkait dengan kalau kita berhadapan tanpa masker, 2 orang ya, ketemu dengan jarak 1,5 meter. Ini akan memberikan 50% pasti akan tertular. Ini dari hasil penelitian, Kemudian apabila yang sakit pakai masker, kemudian yang sakit tidak pakai masker, akan dia kemungkinan tertular 30%. Karena kalau si pasien yang sakit dipakai masker, kemudian yang sehat tidak pakai masker, kemungkinan 5% akan tertular. Dan bagaimana kedua-duanya pakai masker, maka 1,5% itu kemungkinan yang sehat tertular. Ini adalah hasil daripada suatu penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke vaksinasi. Vaksinasi itu sebenarnya ini ada
yang ini suatu penelitian di Jakarta dilakukan pada 13 Januari sampai 18 Maret. Itu ada 128.290 tenaga yang dilakukan uji sampel. Itu dipantau pada hari ke-28 sampai 63 hari setelah dosis kedua vaksin. Itu yang terinfeksi itu ada 521. Jadi presentasinya adalah 0,56%. Kemudian kalau dia dalam perawatan COVID, jadi yang sudah divaksinasi COVID itu diberikan dosis vaksinasi dosis kedua, itu yang dirawat cuma 7, ya, jadi ada hanya 7. Jadi lumayan. Kemudian kalau kematian orang yang sudah divaksinasi itu hanya 1 yang meninggal. Jadi sangat kecil sekali. Jadi 1/128/150 yang meninggal. Jadi efektivitas vaksinasi sangat bagus sebenarnya. Nah, ini yang hati-hati gambaran seperti gini. Ini adalah bagaimana imunisasi melindungi masyarakat. Ini perlu kita pemahaman. Ini yang merah ini adalah orang yang tidak diimunisasi. Kemudian yang warna kuning ini adalah orang yang belum diimunisasi. Maka kejadiannya yang akan terjadi begini. Jadi sebagian besar akan menjadi orang yang sakit. Yang kedua adalah ini ada 2 orang yang tidak diimunisasi, dan ini yang warna biru yang sudah diimunisasi. Maka apabila terinfeksi, maka yang kuning ini akan terinfeksi semua. Yang biru yang sudah terimunisasi tidak akan terinfeksi. Nah, bagaimana dalam kondisi ini? Jadi semua orang sudah banyak diimunisasi, yang biru ini, kemudian ada yang sakit 2 orang terinfeksi. Nah, kemudian ada 2 yang belum terimunisasi, maka yang biru yang sudah divaksin dia tidak akan terjangkit. Jadi ini adalah gambaran yang menjadi program pemerintah yang sedang dilaksanakan. Nah, tujuannya adalah bagaimana tujuan vaksinasi COVID adalah 1, membentuk kekebalan kelompok, 2, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Jadi buat ini udah kalau bisa, insya Allah mudah-mudahan semua bisa tervaksinasi. Nah, ini adalah kebijakan kalau pemerintah mengharapkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, yaitu adalah pemerintah 3T, kita melakukan tes, pemerintah melakukan treatment, pemerintah melakukan tracing. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Diharapkan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, jadi ini kooperasi ini harus berjalan supaya kita bisa sukses terlepas dari pandemi. Ini kondisi di rumah sakit Limena. Ini obat yang senjata kami utama ini sebenarnya 2 ini, ya. Sebenarnya ada beberapa yang lain, ada obat levofloxacin. Ini ada remdesivir, ini injeksi. Ini satu pasien membutuhkan 11 vial. Obat ini mahal. Ini 3 jutaan ini. Jadi 35 juta ya satu orang. Kalau ini adalah favipiravir yang disebut dulu Avigan. Sekarang pemerintah sudah memproduksi sendiri, bahan bakunya dibeli dari luar, kemudian kita mengolah. Ini di bawah PT Kimia Farma kalau tidak salah ya. Nah, dan ini adalah bentuknya. Setiap pasien ini membutuhkan 52 pil. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-10 kalau tidak salah. Ini ya. Kemudian ini adalah Pak Dokter. Ya. Bisa dipersingkat Pak Dokter? Ya, ini udah mau terakhir. Ya. Nah, ini adalah pas yang biru ini yang suspek. Jadi kita suspek sudah makin meningkat, dan ini sudah yang merah ini yang terkonfirmasi sudah menurun ya. Kemudian yang meninggal kita berkisar antara 1 sampai 2 ya. Kemudian ya, saya kira ini Pak Irwan. Nah, ada satu pesan saya untuk terkait dengan tadi beberapa testimoni. Sebenarnya sikap bersujud itu adalah sikap yang secara anatomis itu mengurangi lendir yang ada di bagian bawah paru-paru. Karena virus corona itu dia memberikan kerusakan di bagian bawah paru-paru. Jadi posisi sujud adalah posisi yang sangat yang sangat dipilih, yang benar, yang memang terbukti bisa meringankan risiko sesak. Nah,
Kemudian untuk obat yang tadi herbal, untuk saya sih saya tidak akan beri komentar. Kemudian terkait dengan kebiasaan untuk olahraga itu baik. Kemudian satu, untuk kita selalu gembira, semangat, tidak terlalu memikirkan COVID adalah bahagian daripada untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kira-kira begitu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih, Kak Irwan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter atas sharingnya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, lengkap sekali. Buat Desana yang hadir hari ini, mohon maaf kita tidak mengadakan tanya jawab. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, kebetulan Pak Dokter itu dia ada di grup kami ya. Silakan ditanyakan, silakan dijapri Pak Dokter ya. Siap Pak Dokter, dibantu ya. Ya, siap-siap. Nanti bisa. Nanti kalau yang ada mau ditanyakan, silakan japri ke Pak Dokter. Insya Allah akan dijawab sama Pak Dokter. Ya, siap. Pak Hasinusa, Ambo mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita tetap sehat. Semangat. Semangat semuanya. Oke, kita lanjut kepada Ibu Emil. Waduh, itu adik-adik, Pak.